Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Assalamualaikum sayyidina warahmatullahi wabarakatuh, Muhammadin Ustaz. mursalin Waalaikumsalam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammadin Ya udah, Mustafa kalau pun Ustaz, udah enggak itu. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kamu di ahli kamar aulia. sidqi wal wafa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali bermuajahah, bertatap muka dalam acara Kulefa Quran Learning for Adult, yang mana pada sesi kajian ini kita semuanya mencoba belajar dari awal tentang makhorijul huruf, sifatul huruf, kemudian hukum nun mati. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke dalam materi baru, yaitu hukum nun mati atau tanwin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa sebelum memulai kegiatan kita membaca suratul Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita laksanakan dalam kajian ini, kajian belajar Al-Quran ini, Allah memberikan kemudahan buat kita. Allah berikan, jadikan lisan kita lisan yang baik, dan kemudian bisa membaca Al-Quran dengan baik tentunya, dan bisa melafalkan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya juga pas gitu. Dan mudah-mudahan segala ikhtiar kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amaliyah hasanah. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita, diri kita pribadi, buat keluarga kita, buat orang banyak. Karena kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu itu adalah mereka yang belajar Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Baik, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله
Bukakanlah atas kami hikmahmu dan limpahkanlah untuk kami dari hasanah rahmatmu. Wahai Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, semuanya sehat ya, mudah-mudahan insya Allah. Bude Darmi, sehat Bude Darmi. Saya mau absen dulu. Alhamdulillah sehat Ustaz. Assalamualaikum. Salam. eh Ibu Nirwana Siri, sehat. Sehat Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu Fauzana. Alhamdulillah sehat Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Diah, Bandung. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat ya, ya Allah. Ibu Meli Pamulang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat. Ibu semangat. Wah, Teh Nadia, ini aja ya, apa ikut aja, didengar aja karena tadi qadarullah masih agak keliengan. Mudah-mudahan sehat Teh Nadia, kita doain semua. Amin. Ibu Reni Wijayanti. Alhamdulillah sehat walafiat Ustaz. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Sri. Alhamdulillah sehat Ustadz. Sehat ya. Semuanya udah saya panggil ya. Mas Nandar, ini harus sehat terus nih. Kita doain Mas Nandar ini sehat Amin, terus amin nih. ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Sama keluarganya ini, orang yang berada di balik layar, kalau misalkan gak ada beliau ini, waduh, ini kajian online bagaimana nasibnya, bingung juga nih. Mudah-mudahan nanti ada, mudah-mudahan sehat, ada regenerasi, ada yang bisa gantiin biar Mas Nandar bisa mengepakkan sayapnya lebih luas lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita udah masuk ini ya nih, masuk apa namanya? Tajwid, hukum nun mati atau tanwin. Ini jadi tingkatannya begitu. Makhorijul hurufnya kita sudah tahu semua, bahkan tergambar. Itu harus wajib tergambar. Orang-orang yang ada di Kulefa itu harus tervisualisasi semua makhorijul hurufnya. Mulai dari depan syafatai, apa namanya? Makhorijul hurufnya. Yang mulut, dua bibir. Ya, terus khoy, Khaisyun. terus al-jauf, terakhir ini al-halq. al-halq. Iya, itu harus tergambar semuanya supaya kita tahu semua huruf itu punya rumahnya masing-masing. Jangan sampai rumahnya, di alamat rumahnya itu kita sampai salah alamat gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi supaya kita nggak apa namanya, bisa mendekati ke fasahahnya itu pas gitu ya. Kayak misalkan kenapa kita penting makhorijul huruf, misalkan gini, ada di lahjah, dialek-dialek tertentu di wilayah tertentu yang sulit sekali menyebutkan qaf gitu, sehingga qaf yang kita tahu di pangkal lidah adanya ya, sepakat kan, di pangkal lidah itu masuk sedikit dia jadi G deh. Jadi kegoin, hampir kegoin, jadi gitu, hampir kegoin. Jadi G itu kan antara qaf dan ghain tuh. Ya. Iya kan? G itu kalau G di bahasa Indonesia itu tempatnya itu antara qaf dan ghain. G tuh di atas berasa kan? Belum masuk al-halq tapi dekat qaf tuh. Tapi belum masuk al-halq. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomongin
hukum nun mati atau tanwin yang malam hari ini akan kita kaji, tentunya Bapak Ibu semua sudah paham ya. Sudah tahu ada berapa sih hukum nun mati atau tanwin. Izin saya ngambil air saya dulu. Saya agak kurang enak. Bentar ya. Iya, Ustaz. Nun mati. Istri saya lagi di luar, jadi saya ngambil sendiri. lagi nyukur anak buat besok ada acara. Malam ini sebenarnya ada tasyakuran, cuman saya capek juga kan. Jauh tempatnya ke Bekasi, sementara saya di Depok. Saya izin nggak datang, jadi saya bisa juga nemuin Bapak Ibu semua. Minum semuanya. Bismillah. Ya, silakan. Iya, Ustaz. Minum jahe, saya jahe panas. Oh, enak tuh. Saya pengen nanya nih, Ibu Meli. Iya, Ustaz. Ibu Meli, setahu Ibu Meli hukum nun mati atau tanwin, tajwid ketika bertemu nun mati atau tanwin itu ada berapa yang 5. Bu Meli tahu? 5 ya. Ada 5. Apa aja Bu Meli? Kalau ada 5. Idhar, Ilhar, ikhfa, ikhfa, iqlab, iqlab. idgham bigunnah, idgham bila gunnah. Oke, baik. Oh ya, baik. Bu Meli, penyebutannya benar, tapi nanti kita sepakatin boleh di sini kita bilang 4 Hukum. hukumnya. Iya. Yang pertama kita ngomongnya izhar halqi. Boleh dicatat dulu. Oke, iya, Ustaz. Iya, boleh dicatat semuanya supaya apa? Al ilmu qaiduhu wal kitabatu saiduhu. Jadi ilmu itu bagaikan hewan peliharaan, dan mencatatnya adalah bagaikan tali pengekangnya. Jadi kita bisa mengendalikannya tuh. Jadi nggak hilang tuh. Kalau kita nggak catat biasanya hilang tuh. Tahu sekarang besok hilang. Benar, Bismillah ya. Iya, benar ya. Itu tadi diwannya Imam Syafi'i. Diwannya Imam Syafi'i. Izhar halki. Iya. Izhar Safawi. Nanti enggak ya. Ini kita hukum nun mati dulu. Hukum nun mati atau tanwin. Ya. Hukum nun mati atau tanwin. Yang pertama kita bahas izhar halqi. Kita nggak usah nyebrang ke hukum yang lain. Setelah besok baru kita hukum mim mati. Ya. Sekarang nun mati. Nun mati kita sepakati ada 4. Ibu semuanya ingat. Hukum nun mati ada 4. Oke. Yang pertama kita mengenal izhar halqi. Iya. Nah, hukum izhar halqi ada 2 kata nih. Izhar artinya Jelas. Ingat kata zohir. Zohir kan artinya sesuatu yang jelas ya. Iya. Zohir, izhar itu satu akar yang sama. Jelas. Zohir. Tuh. Izhar halqi. Halqi itu artinya tenggorokan. Jadi sesuatu yang akan dibaca jelas yang terjadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang di Ya, yang di tenggorokan. Yang di tenggorokan. Ada 6. Nah, kita kembali nih ke makhorijul huruf. Makhorijul huruf yang 6 ada apa sih? Yang pertama di paling atas ada kho dan ghain. Di bawah kho ada ha dan ain. Iya. Di bawahnya ha ada ha dan hamzah. Jadi penting kan makhorijul huruf yang kemarin? Iya. Penting. Jadi izhar halqi. Oke? Izhar halqi. Izhar artinya jelas, halqi artinya
Tenggorokan. Tenggorokan. Iya. Tenggorokan. Karena nanti ada tuh izhar yang lain yang tadi sempat di-spill ya. Tapi malam ini kita nggak bahas dulu. Kita malam ini khusus bahas hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf. Oke, cara bacanya gimana sih? Dibacanya jelas. Jelas. Misalkan man amana, nun mati bertemu dengan hamzah atau alif yang Ya. bersyakal fathah. Man amana, jelas kan? Ya. Apanya yang jelas, Bu? Nun sukunnya Nun sukunnya jelas. atau tanwinnya. Nun sukun atau tanwin nanti dibacanya jelas, tidak melebur, tidak berpindah, tidak samar gitu, tidak bertukar gitu kan. Itu artinya jelas. Yang jelas apa? Karena kita ngomongin hukum nun mati atau tanwin, maka yang jelas adalah nunnya, nun sukunnya atau tanwinnya. Baik fathah tain, baik kasroh tain ataupun dommatain. Ingat, tanwin, dommatain. Coba kalau saya minta ibu semuanya tulis huruf ba fathah tain. Ba. Sudah? Ba fathah tain. Iya. Ya. Dibacanya apa? Ba. Ban. Oke, ban ya. Ban. Nah, hukum nun mati atau tanwin. Nah, kalau dibacanya ban, berarti kalau disamakan dengan nun sukun, maka tulisannya ba nun sukun. Oke, ba-nya fathah, nunnya sukun. Jadi ban. Begitu ya? Iya. Ya. Itu kita lagi-lagi semua fathah tain kita harus bisa memvisualisasikan itu, bahwasanya ketika fathah tain, kasroh tain atau dhamma tain pasti berarti setelahnya itu ada huruf nun sukun yang digantikan melalui tanda fathah tain atau kasroh tain atau dhamma tain. Begitu ya? Iya, Ustaz. Pelan-pelan, kita pelan-pelan. Kenapa ini penting divisualisasikan? Karena nanti kita akan masuk lagi tajwid yang gorib-gorib itu, yang aneh-aneh. Tajwid yang aneh-aneh. Kayak misalkan nun wasliyah, nanti ada namanya nun wikoyah begitu. Kok nggak ada nunnya? Nah, tapi kok dibacanya ada nunnya double begitu. Nah, itu penting saya sampaikan saat ini untuk diketahui. Ketika ditulis fathatain yang tadi contohnya ban, berarti tanda panah ero ke kanan, tanda panah itu ba, fathah dan nun sukun. Disamakan ke semua huruf-huruf hijaiyah yang lain ya. Nanti begitu. Jadi sudah tergambar. Saya tidak kembali ngomongin materi apa itu izhar segala macam, karena sudah kita pelajarin semua ya, kita udah tahu. Nah, sekarang saya hanya menekankan kenapa sih begini, begitu. Sekarang sudah dipahami izhar halki? Iya, Ustaz. Sudah dipahami. Jadi izhar halki, pertama izhar itu padanan katanya apa? Zohir. Zohir itu lawan katanya apa? Batin. Zahir, zohir dan batin. Zohiron wa batinan gitu. Lahir. Tapi kalau di Indonesia lahir batin. Makanya ada zuhur jadi lohor gitu ya di Indonesia.
zohir jadi lahir tuh. Makanya mohon maaf zohir dan batin, yang jelasnya atau yang batinnya, yang goibnya yang nggak kelihatan. Jadi mohon maaf lahir dan batin gitu di Indonesia kan. Padahal lahirnya itu bukan Zohir. iya, lahir itu betul translate apa namanya padanan kata dari zohir. Cuma kemudian disamakan menjadi lahir begitu. Nah, kita sudah paham sampai sini izhar halki, artinya dibaca jelas nunnya atau tanwinnya. Hurufnya halki ada 6. Oke, sudah paham semuanya ya insya Allah. Dan yang tadi juga kenapa tanwin itu maksudnya adalah disamakan dengan nun yang sukun. Tadi juga sudah saya sampaikan supaya itu tervisualisasi ya. Nanti ke depan ada kaitannya lagi. Nah, sekarang kita sepakat hukum nun mati atau tanwin yang kedua adalah Irfa. Idgham fil gunah. idgham dulu, idgham. Oke. Idgham bi gunah. Idgham dulu, idgham. Oke. Idgham. Kita sepakatin idgham ya ditulisnya. Idgham. Yang pertama izhar halki. Ya. Kenapa saya menyarankan nulisnya izhar halki? Ya. Walaupun nanti saya di akhir-akhir akan saya siapkan ini buku-bukunya, materi yang sesuai dengan saya sampaikan. Nanti saya settingnya tuh A4. A4 di sini hukumnya, di sini cara bacanya. Jadi sekali baca, izhar halki yang matang-matang umurnya. Yang kedua kita idgham. Idgham artinya apa? Idgham biguna. Idgham. Melebur. Iya, kita sepakat idgham ya. Karena kita sepakatnya 4 nih. Sepakatnya 4, oke? Oke. 4. Yang kedua, hukum nun mati atau tanwin yang kita akan bahas adalah idgham. Artinya melebur atau masuk. Atau idkhal itu, masuk. Apa sih yang masuk? Nun. Nunnya masuk ke huruf setelahnya. Oke? Iya. Nah, kita sudah tahu nih artinya nih, idgham. Idgham artinya masuk, melebur, begitu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, idgham itu hurufnya tuh sebenarnya ada 6. Mulai dari huruf yang ada di syafatain. Ada 2 huruf yang ada di syafatain. Mim dan wawu. Kemudian masuk sedikit. Iya. Enggak, masuk sedikit. Oh, Ya. Visualisasi. Nun. Habis mim dan nun. Kan ada 6 nih hurufnya ya. iya. Idgham. Mau idgham biguna atau bilaguna. Kita belum pecahin dulu. Idgham. Hurufnya ada 6. Pertama di syafatain ada 2. Mim dan Wawu. wawu. Nun. Mim dan wawu. Sebentar. Mim dan wawu syafatain. Ingat, syafatain. Oke? Sepakat? Mim dan wawu di syafatain ya. Kita ngomong syafatain dulu. Itu udah ada 2 huruf. Masuk lagi sedikit. Lisan, yang ujung lisan ketemu langit-langit di atas. Ujung langit-langit di atas. Lam. Ro. Lam. Ro. Ro. Satu lagi. Nun. Nun. Ya, kan tadi udah 2. Lam. Ro. Ro. Dan nun. Itu masih ya. Lam. Dekat ya. Nun. Lam, ro, nun. Atau kalau di makharjul huruf yang kita baca, lam, nun, ro. Benar. Ya, lam, nun, ro. Ingat, letaknya tuh lam, nun, ro. Bukan lam, ro, nun. Atau nun, ram, nun, ro, lam. Tapi lam, nun, ro. Ingat makharjul hurufnya. Harus diingat lagi. Ini ada 5 nih. Tinggal 1 lagi. Lari lagi ke belakang lagi. Di tengah lisan dan ketemu langit-langit. Ada huruf apa satu lagi? Ya. Iya. Iya. Enak kan begitu? Jadi yang kita pelajarin, kita udah tahu idgham semuanya. Bener ya?
kita udah pada belajar lah idgham dari mulai SD, SMP, SMA, sampai di dapur udah tahu semua lah itu idgham. Tapi ketika kita kembali lagi sambil nginget-nginget visualisasi makhorijul hurufnya kan enak tuh. Oh iya, idgham ada 6. Yang pertama, huruf idgham itu ada di syafatain ada 2 nih, mim sama waw. Masuk lagi dikit ada 3 nih. Ada lam, nun, dan ro. Kalau kita belajar makhorijul huruf, kita akan nyebutnya gitu, lam, nun, dan ro. Mundur lagi ke belakang ada ya. Nah, itulah bukti kalau kita sudah benar-benar mampu memvisualisasikan makhorijul huruf semuanya. Supaya apa? Tidak salah Alam. tidak salah alamat. Baik, udah ya, udah tahu huruf-hurufnya dan tempat-tempatnya nih, idgham semua. Bapak Ibu semua, Iya. udah tahu ya? Udah tergambar semuanya? Ya. Ini kita masih yang tajwid yang kedua. Nah, idgham itu terbagi menjadi berapa? 2. 2. Yang hukum nun mati atau tanwin terbagi menjadi 2. 2. Yang pertama idgham Biguna. bighunna. Ayo, bighunna. Bigun. Bighunna. Bigunna. Bigun. Iya. Iya, itu kemarin itu kalau di khoisyum itu khoisyumnya akmal itu. Bighunna. Idgham bighunna gitu. Bi bahasa Arab artinya dengan. Gunnah artinya Dengung. dengung. Jadi si huruf nun mati, nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan 4 huruf apa aja? Pertama mim waw, nun dan ya. Oke? Mim waw, nun dan ya. Kenapa saya sebut begitu? Karena mengingatkan pelajaran kita yang awal, makhorijul huruf. Apa huruf-huruf yang 4 yang ada di biguna? Mim waw, nun, ya, masuk lagi. Nun, ya. Biar tergambar ya. Nah, sekarang ada jenis idgham yang kedua. Namanya idgham Bilaguna. Bilaguna. bila gunna. Bilaguna. La-nya panjang tuh. Bila dengan tanpa. Itu Tanpa bahasa dengung. Arab tuh. Dengan tanpa dengung. Itu bahasa Arab begitu tuh, Bu, semuanya. Jadi, kenapa sih nggak bilangnya idgham lagunna? Nggak gitu. Kok idgham bila dengan tanpa? Udah dengan tapi tanpa. Gimana sih maksudnya? Tapi biasanya kan kita gini ya. Kalau di Indonesia, saya pingin makan dengan ayam. Tapi kalau di Arab, bahasa Arab bisa dengan tanpa ayam. Begitu tuh. Saya ingin makan dengan tanpa ayam. Dengan tanpa ayam berarti bukan makan ayam tuh. Kalau di bahasa Arab. Iya, bukan makan ayam. Dengan tanpa ayam. Dengan tanpa ayam. Akhirnya berarti pengecualian. Semuanya saya mau deh. Misalkan ikan, makan sayur, tapi ayam jangan gitu, dengan tanpa ayam. Begitu tuh bahasa Arab. Seru ya, bahasa Arab tuh majas-majasnya banyak. Nah, artinya idgham tadi melebur bila dengan tanpa. Artinya berarti tanpa dengung. Dengan tanpa dengung, enggak ada dengungnya. Jadi bertemu hurufnya ada 2. Apa tadi sisanya? Lam, ro. Lam dan ro. Ingat, lam dan ro itu mengapit si huruf Nun. nun. Nun yang tadi sedang kita bicarain nih. Hukum nun mati atau tanwin itu yang lagi kita bicarain tuh. Itu aktor utamanya malam ini. Tajwidnya tentang nun mati atau tanwin. Tanwinnya ya tadi yang saya sampaikan. Kenapa sih tanwin? Karena sebenarnya nun mati juga. Oke, sudah bisa dipahami ya, ditangkap?
Iya, Enggak Ustaz. Oke. Kita lanjut ke hukum nun mati atau tanwin yang ketiga. Namanya Iklab. iqlab. Iqlab, iqlab artinya bertu, bertukar, Iqlab. bertukar. Pernah doa? Ya muqallibal qulub. Pernah. Iya. Artinya apa tuh? Wahai yang maha membolak-balikan, yang maha menukar-nukar hati kita. Iya, ya kan? Ya Iqlab. muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala Nadin. dinik wa ta'atik gitu ya. Tetapkanlah pas ditukar-tukar, tetapin ya Allah hati saya supaya cenderung ke agama Allah, agama Islam kayak gitu. Itu doa. Jadi iqlab itu kalau kita sama ini ya muqallibal qulub begitu. Qalab itu bertukar-tukar atau bolak-balik gitu ya. Jadi tertukar atau bertukar. Apa sih yang bertukar? Apa yang bertukar? Nun. Kan kita kita aktornya ini kan malam ini apa? Nun mati dan tanwin. Berarti yang bertukar bunyi si nun itu bertukar menjadi Huruf lain. menjadi huruf mim. Ba. Mim. Tuh. Nun matinya itu bertukarnya jadi huruf mim mati, gitu ya. Nah, huruf iqlab itu apa aja sih? Ketika si aktor ini bertemu dengan huruf, si aktor nih, kita visualisasikan si nun sukun atau tanwin ini ketemu huruf apa nih? Ketika Ba. dia ketemu huruf ba. Ketika ketemu huruf ba, dia langsung takut tuh, langsung merubah dirinya menjadi mim. Menjadi mim. Itulah yang namanya iqlab. Seperti misalkan nun mati ketemu ba, mim ba'di. Kenapa nggak disebut min ba'di? Min ba'di. Coba. Min ba'di. Min ba'di. Iya. Kenapa nggak dibilang min ba'di? Tapi akhirnya dijadiin iqlab. Jadi mim ba'di. Min ba'di. Iya. Kita balik ke makhorijul huruf yuk. Min. Nun mati nih, min. Coba kita sebut sama-sama. Kita rasakan. Min. Nah, ujung lidahnya nempel nggak di atas? Iya. Nah, kita tetap nempel ya, min. Oke. Nah, langsung ke ba yang ada di syafatain yang kemarin gimana cara bacanya sih, Ba? Agak ditekan. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Ya Allah, makasih ya Allah. Coba bayangin, nun mati bertemu dengan huruf syafatain, keluar, agak ditekan. Nah gitu. Susah nggak sih? Sikol nggak? Berat nggak sih sebenarnya? Min. Nah gitu. Min. Nah, susah nggak? Ya. Iya. Susah ya? Enggak. Susah. Susah kan? Akhirnya udah deh ditukar aja jadi mim gitu. Kenapa mim? Kenapa? Karena mim dekat sekali dengan Ba. Ba ditekan banget. Mim ditekannya agak Lembut ya, kurang. lembut. Jadi, coba kalau terpaksa ini nggak ada iqlab nih. Bagaimana caranya kita baca Quran tuh? Banyak banget yang nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Si aktor bertemu dengan ba dengan tetap izhar, berani gitu. Jati dirinya saya tetap nun sukun. Min ba'di. Wah, enggak. Pertama suaranya jadi nggak enak. Kedua orang susah gitu baca Quran, jadi susah banget gitu. Min susah kan ya? Akhirnya berganti menjadi mim sukun, mim ba'di. Bismillah. Bapak Ibu ada yang sambil minum juga, minum aja, enak. Kita santai. Kalau di sekolahan SD ingat, kalau di SD dulu
minum ngumpet-ngumpet. Emang nggak boleh ya minum ya? Saya juga bingung kenapa ya dulu kayaknya minum di sekolah, di ruangan Dilarang. kelas. Kenapa dilarang ya? Kenapa ya? Ada Nggak yang tahu nggak? boleh. Ada yang tahu nggak peraturan gitu? Sama nggak saya sama Sama. ibu-ibu semua? Iya, Sama ya? di kelas. Iya, Nggak boleh. di kelas dilarang minum. Kenapa ya? Saya bingung tuh. Sampai sekarang saya bingung. Nanti saya kalau punya sekolahan, Bu, di kelas, di mejanya harus ada tempat air minum putih gitu. Boleh minum air putih. Boleh. Nah, terus misalkan, Pak Guru, kenapa dilarang? Karena khawatir. Khawatir. Jadi, alasannya karena khawatir itu air nanti bisa tumpah, itu mengotori tulisan, bilangnya begitu. Padahal itu jadi pelajaran sebenarnya. Sesuatu yang ditakutkan yang belum terjadi, harusnya jangan begitu. Artinya, harusnya tetap ada air putih. Dan ketika si badan itu punya sinyal, saya butuh minum, itu udah naluri ya. Iya. Dia akan minum tuh. Minum, dan misalkan tiba-tiba ada kesalahan, jatuhlah. Nah, itulah ilmu tanggung jawab. Itulah ilmu kehati-hatian. Masuk tuh. Itu ilmu yang lebih keren dari pelajaran-pelajaran sehari-hari di sekolah sebenarnya. Lagi belajar matematika tetap ada ilmu tanggung jawab. Lagi belajar fikih tetap ada ilmu kehati-hatian. Betul ya? Iya, betul, Ustaz. Itu kalau saya punya sekolahan. Cuman kalau sampai sekarang saya belum punya sekolahan. Jadi ya masih Amin, angan-angan dulu. amin, Amin amin. ya Rob. Tapi ibu-ibu setuju kan nih kalau misalkan ada sekolah yang harusnya sih ada air minum, boleh dia minum. Setuju. Saya mengizinkan Ustadz kalau anak-anak pada mau minum ketika saya ngajar Ustadz. Alhamdulillah Ibu. Iya Bu, betul. Sinyalemen tubuh kan secara naluri Ibu ya. Kesian Bu, ada sekolah yang air minum semuanya ditaruh. Kalau minum mah kita bebasin asal sewajarnya. Kalau makan saya Oh, iya. juga kalau makan. Oh, kalau makan kan udah ada waktunya ya. Kalau minum, nah minum tuh agak beda sebenarnya. Iya, Iya, boleh asal di tempat minum, bukan iya. boleh minum mah. Saya juga minum. Alhamdulillah. Oh, sekarang berarti udah ada sekolahan yang membolehkan ya. Alhamdulillah. Di sekolah saya mah ini disediakan justru siswa. Rata-rata sekarang sekolah sudah mengizinkan Ustadz. Jadi setiap kelas disediakan galon. Anak bawa tumbler. Oke, Alhamdulillah berarti di meja masing-masing boleh ada tempat minum, begitu ya? Boleh Ustadz, boleh. Di sekolah Nah, itu justru dia, Bu. menyediakan mesin. Jadi anak siswa itu bebas mengambil air itu bebas, siswa Iya. guru bebas. Alhamdulillah. Artinya kalau saya sih sepakatnya emang ada disiapin tuh galon, tapi air itu sudah bisa diambil di mejanya masing-masing, jangan bolak-balik gitu loh. Itu juga mengganggu konsentrasi nanti. Iya. Yang Aku saya bingung emang waktu zaman kita, Bu. Zaman kita kenapa nggak boleh ya? Saya aja bingung, Bu. Saya bilangnya saya saking mungkin hausnya, Ustaz. saya bilang ke toilet dulu, ya Allah. Jadi belajar begitu kan, ke toilet akhirnya ngumpet jadi minum gitu. Minumnya di dapur. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Iqrab sudah kita pelajari. Sekarang ikhfa, yang terakhir ada ikhfa hakiki. Ditulis ikhfa hakiki. Wah, Bu Meli Pamulang, beda angkatan katanya. Iya kan Ustaz. Ya Allah. Saya SD kelas 1 itu tahun 88, Bu. Tahun 88. Oh, dan belum boleh minum. Oh iya. Nggak boleh Iya. minum di sekolah. Iya, nggak boleh saya. Tahun 88 itu sampai keringet jagung itu. Kita kalau lagi kausan, ya Allah. Makanya tahun 88 lagi hamil gede. Masya Allah. Masya Allah. Saya lahir 83. Oh tuh. Oh, Mas Nadir belum lahir katanya. Saya lahir 83, kelas 1 SMI Ibtidaiyah itu 8 tahun 88. Jadi 5 tahun saya kelas 1. Kenapa begitu? Karena saya nangis waktu itu, Bu. Teman saya di rumah tetanggaan itu sekolahnya kelas 1.
Saya disuruh masuk TK itu Raudatul Atfal. Saya nangis nggak mau. Akhirnya saya boleh masuk kelas 1 kalau bisa ngikutin pelajaran katanya. Akhirnya bisa, alhamdulillah. Jadi terus deh. Gara-gara itu jadi paling cimit, paling kecil. Baik, yang terakhir ikhfa hakiki. Ikhfa itu secara bahasa artinya Samar. samar. Ada khofi. Khofi itu samar gitu atau tersembunyi atau kalau misalkan kita yang paling dengar lagi khauf, itu kan satu akar kata tuh. Khauf itu kan artinya takut ya, benar? Iya. Khauf itu artinya takut. Biasanya kalau orang takut itu teriak-teriak apa enggak? Ngumpet. Ngumpet ya. Tergantung takutnya. Iya. Kalau orang takut tuh biasanya nggak teriak-teriak nih biasanya, ngumpet dia supaya gimana ya, ngumpet. Bisa zohirnya gini, bisa ngumpetnya itu mengumpeti rasa takut bisa dengan cara apapun gitu. Jadi ada juga yang teriak gitu ya. Tapi pada zohirnya sebenarnya dia lagi ngumpetin sesuatu yang lain. Nah artinya ikhfa, khofi, khauf itu sesuatu yang ngumpet, samar, tersembunyi gitu ya. Jadi di sini di tajwid itu sebenarnya tidak jelas. Jadi karena tidak tersembunyi berarti dia kan tidak jelas ya. Jadi samar begitu ya. Bisa dipahami artinya? Iya, Ustaz. Oke, saya coba memadu-madankan. Hakiki. Hakiki apa? Hakiki itu yang hak, yang benar-benar. Apa sih yang disamarkan? Nunnya. Hurufnya. Huruf nun. Nunnya, betul. Nunnya itu disamarkan. Malam ini kita aktornya nun ya. Jadi begini bayangin Ibu. Ikhfa hakiki itu dalam aktor atau hukum nun mati dan tanwin ini itu hurufnya ada 15. berapa? 5? 15. 15 hurufnya itu apa aja sih? Pertama, Ta. Iya, yang ada di syafatain ada Iya, di sini. Ta. Fa. Iya. Kita ngomongin nih. Kita karena udah belajar makhorijul huruf, kita coba semuanya kita gini. Yang ada di makhorijul huruf ini tadi sisanya cuma fa nih. Karena tadi udah disebutin semua tuh mim waw, mim waw ba. Sekarang tinggal ikhfa itu ada cuma satu nih, syafatain. Fa. Betul ya? Iya. Fa. Masuk lagi ke lisan yang ujung. Itu ada klaster tuh. Ada ta, dal, to, sa, dal, zo. Nah. Terus ada di bawahnya lagi ada apa? Yo. Ada 3 klaster. No. Pertama, yang lisan ujung nih bertemu dengan ujung lidah yang itu di situ klasternya. Pertama ta, dal, to. Betul ya? Ta sampingnya ta nih, terus sampingnya ada dal, terus to. Ingat. Tuh tergambar kan? Nah, di bawahnya ta. Yang sama tuh ada sa, dal, zo. Iya. Terus ada apa lagi? Iya, sa udah tadi. Sin. Ayo. Sin. Sin. Zai. Iya, zai sama Zo. yang mirip zo itu sod. Gitu tuh. Ya, tuh. Hurufnya tuh ada 15, Ibu. Nah, 1 tambah 9 udah 10, kan? Kan gampang tuh. Jadi kalau kita ngapalin huruf ikhfa itu diurut dari alif ba ta gitu, waduh, kerepotan. Kita udah belajar makhorijul huruf, betul? Kita udah belajar makhorijul huruf, kita gituin sisa di syafatain itu tinggal 1 fa. Oke. Nah, paling ujung lisan itu ada tal, da, to, ta, zal, zo, sin, zai, sod.
1 tambah 9 berapa? Ya. 10. 10. Betul. Ada 5 lagi. Oh, Bo. Tozo, Hah? Tinggal tozo, lisan ya, tinggal lisan. Lisan ya, lisan semua Lisan nih. yang tengah. Lisan Jim. tengah. Jim. Yang tadi udah diambil 1 sama idgham bi Lunar. gunnah. Lunar. Udah Jim tuh diambil 1 yang tengah, lisan yang tengah. Udah diambil 1 nih, hurufnya ya. Ada 2 lagi tuh di samping ya. Jim sama Shin. Ini Jim sama Shin, udah 12. Nah, sekarang yang samping lisan. Bo. Bo, 13. Nah, sekarang ujung. Sebelum ujung Kaf. ada huruf kaf, kaf. Kaf. Ujung Kof. kof, oh, itu ada 15. Begitu cara ngafalnya Bapak Ibu semua. Kita ubah ya. Karena kita sudah belajar di Kulefa ini kita sudah belajar makhorijul huruf. Jadi caranya begitu tuh. Dari mulai izhar kita sebutnya izhar halki. Kita udah tahu nih izhar halki ada 6. Oke. Siap, ini nggak bisa diganggu gugat. Masuk lagi idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah kita mulai dulu di sini tadi apa? Ada mim, Wow. wow, wow, masuk lagi nun, Lam. nun bi gunnah ya, nun, Ro. nun sama Nun. Ro. sorry, maaf bi Nun. gunnah dulu. Nun, Nun dan ro. ya, ya, ya. Nun ya. Bi gunnah. Oke. Biguna, Nah, ya. sekarang yang bila gunnah. Kita udah hafal tuh makhorijul huruf. Ada tinggal 2 lagi nih. Yang bila gunnah nih. Ada Lam. lam, dan ro, ro. Iya. Terus langsung masuk lagi. Hukum yang selanjutnya. Hukum iqlab. Ya, iqlab itu yang Langsung tertukar. ba, Cuman 1 huruf Mbak. Syafatai. ba. Syafatai. Agak tertekan itu huruf ba. Makanya kemudian dia bertukar ke mim sukun. Ya. Nah, terakhir ikhfa. Ikhfa tadi ingetin syafatain tinggal 1, ada fa. Masuk lagi di ta, ada klaster yang 3. Ada 9 itu 9 huruf. Ta, dal, to, sa, zal, zo, sin, zai, sod. Betul ya? Iya. Udah 10. Masuk lagi ke tengah lidah. Ada jim dan shin. Terus di pinggir lidah ada bod. Terus masuk lagi ada kaf dan terakhir ada qaf. Begitu. Ya. Oke. Sekarang kita apa namanya yang ikhfa nih. Afwan. Saya agak bintang. Besok padahal saya harus jadi perwakilan calon mempelai wanita untuk ngasih sambutan besok di Mangkabayan. Acaranya di Mangkabayan. Mudah-mudahan sehat besok ya. Doain. Amin. Insyaallah, Ustaz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Makabayan gitu. kawayan, Mangkabayan di Bekasi di Vida. Besok saya ngasih acara di sana. Nah, Bapak Ibu semua. Nah, ikhfa ini tadi kan samar ya. Yang disamarkan apa sih? Nun sukun. Nun sukun. Nun sukun. Nun sukun atau tanwin ya. Karena tanwin tadi kan nun sukun juga sebenarnya. Nah, kenapa dia disamarkan? Karena bertemu dengan huruf yang 15. 15. Nah, bertemu dengan yang huruf 15 ini, ada yang paling kita pelajari itu yang ikhfa, yang ab'ad dulu. Ab'ad. Coba digambarkan. Dan ini kan aktornya nun sukun ya. Iya. Nun sukun. Ya. Sudah tergambar di mana makhorijul hurufnya nun? Di Di lisan yang ketemu dengan atas ya. langit-langit. Langit atas. Ya sudah tergambar ya. Iya. Nun letaknya di mana? Iya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu semua,
kita ngomongin Qaf dan Nun. Kira-kira jauh nggak sih? Jauh, Ustaz. Jauh. 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 Kopi jauh. Oke. Mantap. Itunya jauh sih. Itu. Jauh ya? Jauh ya? Iya, jauh. Jauh. Sekarang kalau yang jauh itu cara bacanya gimana sih samarnya? Dengung. 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 Iya. Kalau tadi kan kita sudah tahu nih, kalau izhar man amana, nunnya nih aktornya jelas. Man, nunnya kebaca ya. Kemudian kalau idgham bi gunnah melebur dengan dengung. Mi do, mi nun mati ketemu ya. Min nunnya jadi ya, melebur plus ada dengungnya tuh. Min. Nah, terus apa namanya? Nun mati dengan yang nun mati atau tanwin ketemu dengan ro, misalkan ghafurur rahim, melebur ke ro, nunnya melebur ke ro gitu ya, melebur ke huruf selanjutnya. Kalau itu kan begitu ya, ghafurur rahim, bukan ghafurun tapi ghafurur. Itu cara bacanya idgham. Kalau iqlab tadi apa? Bertukar, mim ba'di, nun sukunnya itu jadi mim. Nah sekarang ini yang biasanya agak ribet, ini ngomongin ikhfa nih. Emang kebanyakan semuanya pada ngomongnya eng. Ming mangzahaba, pada begitu. Ming di misalkan di surat Al-Quraisy. Al-Quraisy yang minju. Dibacanya minju atau ming. Myeongju. Itu dia. Nah, wa amanhum min khauf. Minju. ya. Jadi begini Bapak Ibu semua. Ikhfa itu sebenarnya ada tiga kategori. Ikhfa yang nun mati, ikhfa yang nun mati atau tanwin itu ada tiga kategori. Ingat, ada cara bacanya, ada yang akrob. Akrob artinya apa? Dekat. Dekat. Ada yang wusto. Apa kemarin wusto? Belum dipelajari kayaknya. Wusto itu tengah-tengah. Wasit, wusto itu sama tuh, antara. Wusto, wasit, tawasut itu sama tuh. Sama-sama hurufnya tuh. Ya. Artinya pertengahan. Nah, yang terakhir ada ikhfa yang ab'ad. Ingat, ada tiga. Akrob, sahabat karib, sahabat akrab. Kalau sahabat karib itu sahabat dekat. Kalau sahabat akrab, sahabat yang paling dekat. Itu ismut tafdil kalau dalam bahasa Arab. Yang paling dekat. Kayak Hasan. Hasan itu artinya baik. Tapi ahsan yang paling baik. Karim, mulia. Yang paling mulia, akram. Rahim, sayang. Yang paling sayang, arham. Begitu ya. Nah, ini yang akrab. Yang akrab, tolong diingat, tolong ditulis. Huruf ikhfa yang kita nanti cara bacanya akrab itu cuma ada 3 huruf. Yang dekat nun, paling dekat banget itu ada 3. Ingat yang klaster tadi, yang ada 9 huruf, yang paling atas apa? Lam. No. Yang ada 9 huruf di ikhfa ada 9 kan di klaster. Pertama fa, terus ada 9. Ya. Ta, dal, to. Nah, ingat ya. Ta, dal, to itu ikhfa yang paling dekat. Ikhfa akrab.
Oke. Nah, karena dia namanya ikhfa yang paling dekat, maka tetap samar, namanya juga ikhfa, tapi samarnya itu tidak terlalu samar nun matinya karena deket banget. Jadi nunnya lebih mil, nah masih ada nunnya tuh, nah masih ada nun, jangan ditarik ke eng, nah itu masih ada nunnya, mil duni, mil toyibat, itu masih ada nun, jangan dibacanya eng ya, bacanya begitu. Itu yang 3, tak dalto. Nah sekarang ikhfa yang ausat atau ikhfa wusto, paling kita baca ausat atau wasut atau wusto ya, itu pertengahan. Itu cara bacanya karena tidak terlalu dekat, dia ada di tengah-tengah nih, nun makhorijul huruf nun sama yang huruf-huruf itu. Sekarang hurufnya itu ada 10. Maaf, hurufnya ada 10. Ingat yang tadi apa? Tadi udah diambil tak dalto. Sekarang iya. Dalto. Ya, sekarang yang 10, yang ke-10 itu 6 Sin. ditambah 4 yang tengah. Apa? Sa, zal, Zal, zo, sin, zai, Zai, Sod, tod, udah 6. Dot. Terus jim, To, bo, Jim. to, do, fa, Sya, kof, kaf. Sya, ya. Oh sorry. Yang tadi maaf. Ta, Fa dulu, fa, kof, kaf. sebentar. Yang wusto atau ausat. Pertama disyafatain dulu. Fa, Da. zal, To. sa, zal, zot. Zo, ya. Terus di bawahnya ada sin, zai, dan sod. Sod. 7 ya? 7 ya? Iya. Ya. Tinggal yang tengah. Ada jim, Shin, shin, Dot. dot. Ya, dot. Nah, itu udah 10, ingat. Jadi mulai dari fa dan 6 huruf yang di klaster depan lisan, terus sisanya di tengah-tengah lisan dan pinggir lisan. Nah, itu ada 10 yang ikhfa, wusto atau ausat. Cara bacanya gimana? Lebih samar daripada nunnya, itu lebih samar daripada yang tadi, yang akrab, yang tak dalto. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dengar imam baca, ketika nun mati ketemu tak, kok nunnya masih kedengeran banget sih? Ya emang begitu gitu. Itu namanya ikhfa akrab. Nunnya nggak mintah, tapi min. Nah, itu samar sedikit, tapi masih ada nunnya. Samarnya sedikit doang, ya. Nah, yang 10 samarnya wusto. Nah, giliran yang tadi nih, yang terakhir, ikhfa abad, ada huruf kaf dan Kof. kof. Nah, coba. Kaf dan kof itu Allahu Akbar. Itu suara nunnya samarnya banget sampai akhirnya kayak kok bukan nun sih gitu. Jadi coba kita baca min. Semuanya min. Nah, min. Nah, masuk ke ini kof. Kobeli ya. Jadi koblu. Min, koblu. Koblu. Masuk ke kof coba. Akhirnya kan hampir kayak eng, betul ya? Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu semua, sebenarnya huruf ikhfa yang hampir kayak eng itu cuman kof dan kaf. Jangan semuanya dibaca eng. Mingju, ming syai'in, nah gitu. Yang kebanyakan kan kalau kita dengar nih, kok ikhfanya kok hampir semua eng semua begitu. Bener ya? Banyak yang baca eng semua tuh. Ming tahtiha, ming duni. Padahal bukan itu. Itu bukan ming duni, tapi cara bacanya begini. Bapak Ibu semua, lihatin tangan saya. Ketika nun begini ya, min.
Min. Nempel ya. Mana kelihatan ya nih. Nah gini. Nempel ya nih. Nih, Ya. lidah nempel. Min. Gitu ya. Min. Nah, ketika ketemu ta, dia turunnya sedikit banget. Set, gitu. Itu namanya ikhfa akrob. Ta, Min. dal, to. Ya, ketemunya segini doang nih. Min. Min. Kita turunin dikit. Min. Min. Nah, karena dikit akhirnya banyak banget yang ya udah dah jadi min tahtihal. Nah, gitu. Tapi sebenarnya dia turun sedikit ini, nggak nempel. Min, nah segitu. Nah, gitu. Oke, bisa tergambar ya? Oke. Nah, yang sekarang yang samar yang 10 itu. Tapi yang kita tahu itu yang tak dalto dan kaf dan kof yang penting banget dipelajarinnya. Karena yang lainnya samar, yang 10 jangan sampai eng. Yang kaf dan kof itu karena dibawa ke dalam ke pangkal lidah makanya jadi min qob. Min kan masuk ke dalam nih. Minnya udah segini, samar. Semakin samar itu semakin turun lidahnya. Misalkan ini segini, akrob, wusto segini, yang lain segini, yang abad. Karena turun, akhirnya suaranya berubah jadi hampir kayak eng. Mil, nah, mil kobe. Bener ya? Mil kobelu. Nah, bener kan? Tapi jangan Ya. ming kobelu, jangan ming banget. Tapi mil kobelu gitu. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau nanya sebelum saya tutup? Karena kita udah lewat juga nih. Bapak Ibu semua, gimana pelajaran hukum nun mati atau tanwin malam ini? Apakah ada yang baru yang didapat? Ada. Baru. Ada ya? Ada Ustaz. Ada ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang metode yang saya sampaikan barusan, gimana sih cara bacanya gitu. Nah, nanti besok kita nggak usah masuk ke mim mati dulu, tapi kita langsung praktek hukum nun mati ini ya di Iya. surat. Satu orang baca satu halaman misalkan, nanti kita langsung apa namanya? Langsung di Bahas. tadarus ya. Tadarus itu sebetulnya begitu tuh, bukan baca bareng tapi diam semuanya. Didengar. Itu mah namanya tasmi. Tasmi bareng. Kalau tadarus itu baca yang satu, terus ada satu orang yang paham gitu, terus habis dia baca kita jadi begini, yang ini begini gini ya, yang ini begini. Nah, itu namanya tadarus. Ketika apa namanya, baca Quran rame-rame gitu, itu namanya tadarus. Kalau sendiri namanya bukan tadarus Al-Quran, itu namanya tilawah Al-Quran gitu ya, atau iqra'ul Quran. Kalau setelah baca gitu terus dibahas tentang isi-isinya, itu tadabbur Al-Quran seperti itu. Kalau Baik tilawah Bapak apa, Ibu, Ustaz? kenapa? Kalau tilawah apa tuh? Tilawah itu tala yatslu tilawatan. Tala itu artinya membaca itu Bismillahirrahmanirrahim sendirian tuh, itu namanya kita tilawah. Itu tilawah. Tapi kalau iqra'ul Quran, iqra'ul Quran ada begini. Kenapa ketika kita baca tilawah, membaca Quran bilangnya lebih cenderung kepada tilawah? Karena kalau tilawah itu membaca Al-Quran dengan suara. Membaca Quran dengan suara. Karena beberapa kali bisa juga kita baca Quran nggak pakai suara. Bisa kan ya? Kayak misalkan lagi sakit nih. Bapak Ibu lagi sakit. Suara nggak ada. Ya udah, baca Quran dalam hati, tapi Bapak Ibu baca. Dibaca tuh semua. Nah, itu namanya baca, iqra'ul Quran. Nah, itu namanya baca. Naik lagi setingkat, namanya tilawatul Quran, membaca dengan suara. Naik lagi tadarus, membaca Al-Quran sambil dipelajari. Dars itu kan pelajaran. Daris, orang yang belajar. Mudarris, orang yang mengajar. Madrasatun, tempat pengajaran. Madrasah. Tadarus, saling mengajarkan atau timbal balik. Itu. Kemudian setelah tadarus naik lagi ada Tadabbur. 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 Ya, seperti itu. Tadabbur itu menggali ayat-ayat Al-Quran yang seperti di
kajian-kajian Senin sampai Ahad sampai Jumat ya. Ya. Itu tadabbur Al-Quran. Baik, ada yang mau ditanya? Saya Ustaz nanya, Monggo, silahkan. Tafadhali. tadi di catatan saya kan ikhfa hakiki itu ada 3 ya. Akrob, Ustaz, satu lagi apa Ustaz yang jauh yang hurufnya kof sama kaf? Apa Abad. istilahnya? Abad. Oh, abad. Ya. Kita samain aja. Yang pertama akrob. Tulis. Akrob itu paling dekat. Dekat. Ya. Paling dekat. Akrob. Ya. Yang tengah-tengah kita samain aja. Ausat. Karena semuanya pakai isim tafdil. Ausat. Oh, Ustaz. Ya. Ausat itu artinya pertengahan. Ya. Wusta itu sama sih. Cuma kita pakai satu sorofnya aja ya. Satu wazad kalau di bahasa Arab. Biar sama tuh. Apa tadi Ustaz? Maaf. Austo apa? Ausat. 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 AWSATH tulisan bahasa Indonesianya. Ausat. Hurufnya ada 10. Ustaz. Ausat hurufnya ada 10. Ada 10 ya. Ya. Yang terakhir ada abad. Ab, Abad. ad, Abad. Artinya paling jauh. aduh. Paling jauh dari mana sih? Dari nun. Karena aktor yang kita pelajari ini nun. Makhraj nunnya. Jadi abad itu kalau kita sering dengar bait. Itu bait kan jauh. Nah, abad ini paling jauh. Oke. Baru dengar juga ya malam ini tentang Iya, ikhfa saya dan baru cara tahu bacanya ini. seperti itu. Baru dengar ada 3 bagian dan juga jadi No. namanya kurang Bukan kurang 3 bagian. kurang Bukan 3 bagian. Ayo kita ulangi lagi. Makhraj hukumnya ada 4. Tapi yang idgham itu terbagi menjadi 2. Biguna dan bila guna. ya. Kalau ikhfa itu bukan terbagi, cuma cara baca. Cara bacanya aja. Jadi cara bacanya itu ikhfa itu ada yang dekat tuh kayak apa sih paling dekat, yang tengah-tengah kayak apa, seperti apa, yang paling jauh seperti apa, begitu. Tapi bukan bagian seperti kayak bila guna dan biguna, karena itu kan jelas banget tuh. Ya, sekarang yang ikhfa bukan bagian ya, tapi lebih kepada cara bacanya gitu. Oke? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Besok sepakat ya, kalau nggak ada halangan, kalau saya bisa, mudah-mudahan masih kita panjang umur semuanya, sehat walafiat. Kita besok coba praktek hukum nun mati atau tanwin ya. Satu halaman boleh? Iya Ustaz. Boleh ya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanya lagi, kalau enggak kita tutup. Cukup Ustaz. Cukup ya, kita akhiri dengan suratul Fatihah. Sekali lagi kita khususkan buat kita semua. Teman-teman kita ada yang kurang sehat, saya juga kurang sehat. Yang kurang sehat di sini juga mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, keluarga kita semua yang kurang sehat semuanya Allah sehatkan badannya. Amin. Juga buat khususnya Ustadz Kholis yang saudaranya meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah, Allah ampuni segala kekhilafannya. Buat keluarga kita juga semua, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa bi niyyati syifa wa salamah wal afiyah wa daf'il bala' min darid dunya wa ila daril akhirah sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik Bapak Ibu semua, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih buat segala perhatian. Kita tutup, kita akhiri kajian Khulafah malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.